Oke, the one and only Bang Rahmat Dayat. Wah, gila. Udah kayak YouTuber anjir. Apa kabar, Bang? Sehat. Waduh, alhamdulillah sehat. Wah, makin berjaya ya sekarang. Nah, info anjir Mas. Nah, Bang Dayat ini mungkin salah satu yang videografer termahal nih. Anjay, videografer termahal di kota Jambi. Wah. Bagi preset dong, Bang. Netizen ya kan, banyak kan DM kayak gitu, Bang ya. Bagi loots dong. Wah, anjir. Nah, kalau aku lihat sih apa ya? Kalau ada yang belum tahu juga Bang Dayat ini punya vendor videografi khusus, Bang ya. Nah, vendor videografi khusus namanya apa, Bang? Namanya Filmmix. Filmmix. Oke, nanti paling bisa aku tampilin di Instagramnya, sekalian Instagram Bang Dayat juga sama foto KTP Bang Dayat mungkin. Anjir. Oke, sedikit dong, Bang. Mungkin ya ada mungkin beberapa orang, beberapa teman-teman yang lain juga mungkin belum tahu kan Bang Dayat. Bang Dayat nih awalnya terjun itu memang sebagai videografer atau fotografer? Kalau sebenarnya awal terjun itu tuh kan berawalnya tuh dari foto. No, foto. Awal-awal tuh foto. Karena gini, dulu di zaman dulu itu kan sedikit yang namanya videografer ya. Iya. Sampai sekarang juga sih tetap sedikit sih. Tapi lebih ke dunia foto dulu kan, karena ya keikutan aja dulu tuh, ikut-ikutan. Awal dulu itu kenal kamera itu kelas 3 SMA. Wah, 3 SMA berarti tahun 2005. Gila, 2005 ya, udah lama banget ya. Iya, itu berarti pertama kali kenal kamera. Itu belum terjun ke dunia profesional ya? Belum. Berarti masih jadi awal ceritanya tuh gini. Kebetulan tetangga itu orang Pertamina. Oh, oke. Orang Pertamina, jadi dia bagian di Pertamina itu bagian ya tukang foto juga di Pertamina gitu kan, kayak bagian apalah gitu kan. Jadi aku sering main ke rumah dia, terus pakai kamera dia minjem gitu kan, keliling kampung, moto-motoin pakai lensa yang panjang-panjang. Oh gitu benar, kan. lensa tele. Iya, moto awalnya dari situ. Karena dulu kamera previs itu dibilang orang kalau sudah megang kamera itu tuh pasti fotografer profesional. Padahal baru pian, baru cuman megang-megang aja gitu kan. Nah jadi posisinya pas keliling itu ada tetangga yang nanya, kebetulan anaknya mau syukuran. Oh, Lihat kamu tukang foto ya? Iya, benar. Gitu kan. Nah jadi posisi dari situ tadi berawal dari situ dia pakai jasaku. Berawal dari situ pakai jasaku, dari situlah mulai awal-awalnya kenal percetakan, mau nyetak di mana ini nih gitu kan, mau kemana ini, nggak tahu mau kemana. Jadi yo sambil nyari-nyari keliling-keliling akhirnya ketemu tempat nyetak di mana gitu kan. Terus tuh nggak pakai sistem edit dan langsung cetak aja gitu. Langsung cetak aja ya. Oke. Dulu di situ. Nah dari situlah awal kenal dunia fotografi. Fotografi berarti awalnya memang bertahap ya, dari fotografi dulu, baru mungkin, nah mulai masuk ke videografinya itu tahun berapa, Bang? Di tahun 2012. 2012 itu 2012 ya, berarti mungkin masih pertama kali mungkin apa nih yang dibuat nih video? Nggak ada buat video apa-apa, cuman video wedding langsung terjun ke langsung ke wedding ya. Oke. Berarti langsung ke profesional di bidang wedding ya. Nah, kan aku agak kepo nih. Nah, Bang Dayat kan kalau aku lihat sinemanya juga, wah, kelasnya udah beda lah gitu lah. Maksudnya dengan yang lain juga kelasnya udah beda kan. Nah,
ada nggak maksudnya tuh sampai Bang Dayat tuh di titik ini gitu loh. Dari awal entah kan 2012 nih, 2012 mungkin pertama kali terjun ke wedding, apakah langsung main video pendek atau memang zaman dulu belum ada video pendek main liputan dulu atau gimana Tetap gitu? awalnya semuanya dari Liputan, liputan. oke. Kalau video pendek itu kita awalnya tuh dulu ya hunting-hunting, belajar-belajar gitu kan, belajar-belajar. Belajar-belajar ya ada sih satu guru yang mungkin aku sebut di sini, itulah guru aku Iya. awal main video. Oke. Itu namanya Bang Mac. Bang Mac. Itu dulu nama brandnya MDI, Mac Digital Imaging. Dia dengan dia bukan belajar teknis, jadi bukan belajar cara ngedit, bukan belajar efek apa yang harus dimasukin ke dalam video, enggak. Jadi dia lebih ke maksud dan tujuan. Apa kamu membuat video itu tujuannya apa? Untuk apa? Ya, Gitu. oke. Terus tuh dia ngajarin ke filosofi gitu kan, filosofi video gitu. Dia ngajarin kayak gitu. Dan pertemuan pengajaran itu enggak lebih dari 2 jam. Enggak lebih dari 2 jam dia ngajarin aku cara-cara kayak mana kita mengemas satu video, kata dia gitu kan. Mengemas satu video itu videonya enak dilihat bukan sekarang, tapi enak dilihat 20 tahun, 30 tahun ke depan. Iya, oke. Karena kita mengemas sebuah cerita mereka yang kita kemas untuk dilihatnya yang akan datang, anak-anak dia, cucu-cucu dia. Nah, video itu masih bisa berkesan dia lihat. Jadi bukan suatu yang kita buat video itu bukan dalam arti cuma main tembak aja, main apa gitu, nggak kayak gitu. Jadi posisinya kita lebih ke historinya gitu. Historinya dapat di dalam situ, kemasannya dapat. Nah, disitulah dia ngasih aku masukan gitu waktu itu kan pengajaran, dan itu dulu aku nggak beranggapan itu penting. Oke, berarti ya masih kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Nggak beranggapan itu penting karena apa? Posisinya gini, aku mau belajar datang ke situ itu aku mau belajar teknis dulu. Oh, awalnya Mau belajar teknis, tapi karena dia nggak mau ngajarin teknis ya. nggak mau dia mengajarin teknis kamu bisa beli buku gitu kan, kamu bisa lihat-lihat video di YouTube, bahkan lebih hebat lagi dari aku, kata dia gitu kan. Tapi ini yang lebih penting, kata dia kan. Nah, sembari berjalannya waktu, begitu aku masuk ke video istilahnya sekarang itu sinematik, itu baru aku rasain. Dan benar omongan dia waktu itu benar nih. Sekitar 9 tahun yang lalu berarti ya. Udah Benar 9 nih, tahun yang sudah lewat gitu loh. Makanya benar. seiringnya waktu berjalan, aku membuat video dengan cara trik-trik dia. Dan sekali aku datangin orang-orang yang betul dan itu sudah profesional, mereka pun menyampaikan sama seperti apa yang disampaikan oleh Bang Mek kemarin. Jadi makanya aku bilang gini, kita itu kadang kurang menghargain ilmu yang ada di tempat kita. Padahal di Jambi banyak potensi-potensi orang yang berilmu, tapi kita tidak mau mendatangin. Kita malah mengkerdilkan pemikiran kita. Dia belum ada apa-apa. Kita lebih keluar. Sebenarnya enggak. Di Jambi ada juga orang-orang berpikiran yang wawasannya luas seperti itu kan. Nah, itulah jiwa kita menghargain ilmu. Padahal ilmunya sama. Triknya sama. Mungkin karena orang ini itu tadi namanya tidak sebesar nama orang. Tapi keilmuannya ada. Sama. Iya, benar. Makanya kita mendatangi ilmu itu enggak mesti harus belajar fotografi dengan orang fotografi. Itu enggak mesti harus dari situ. Belajar videografi enggak mesti dari seorang videografi. Bisa kita berbicara mungkin dengan pelukis. Bisa kita bicara dengan orang teater. Bisa dengan orang puisi gitu bisa ya. dengan orang puisi, dan itu bisa kita sinambungkan dalam sebuah karya-karya kita gitu kan. Nah, di situ. Ya, karena kan sebenarnya kayak semua karya pun baik itu fotografi, videografi, apapun sebenarnya bisa disatuin ya. Maksudnya bisa kita kolaborasikan lah gitu, intinya seperti itu. Nah, kayak itu tadi misalkan sponsornya anjir, sponsor. Nah, benar. By the way, ini selain kita di sini sebenarnya ada 3 orang lagi.
Ada 3 orang lagi yang menemani. 2 diantaranya, salah satu, sahabat. Dengan Bang siapa boleh dong ini apa sedikit suara-suaranya dikit. Ihsan Asrori. Oke, jadi ada Bang Ihsan, terus ada Bang Ican, ada siapa? Yang di belakang kamera ada 2 orang. Boleh dong, Bang Eko suaranya dong. Halo semuanya. Jijik Jijik kali. Ngaba Lukman, ngap suaranya. Tes. Woi, Ngaba Lukman nih ada ini juga ya, ada YouTube juga ya? Tapi nggak jalan. Nggak salah. Tapi dulu tuh aktif banget ya? Iya. Oke. Ciwi-ciwi tadi. Oh anjir. Sekarang sudah setelah nikah ya kan? Masih. Maksud. Oke. Lanjut. Nah, ya itu tadi sih mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke semuanya tuh bisa kita kolaborasiin, entah itu videografi dengan puisi tadi misalkan, kan kita bisa bikin karya misalkan sebuah film nih. Nah, sebuah film yang mengangkat cerita tentang ini itu gitu kan diambil dari si puitis tersebut, si pembuat puisi gitu-gitu. Kan maksudnya masih bisa diiniin lah, masih bisa disatukan lah ya, benar. Dan itu bisa. Pasti bisa. Sekarang ini kan kita gini. Kita mau bergerak di bidang apa dulu? Kita mau bergerak di bidang apa dulu gitu kan? Misalkan kita lebih ke wedding. Saat ini kan kita memang mainnya di wedding, ya. Wedding karena ya kalau kita mau main komersil yang lain-lain selain wedding kayaknya di Jambi yang namanya daerah ya, agak sulit. Memang kita pencarian kita mungkin besarnya itu income kita terbesar mungkin dari wedding. Dari wedding, betul. Dari wedding satu-satunya karena untuk pembuatan video klip atau apa kita nggak ada artis besar di Jambi. Iya, betul. Atau pembuatan film kita nggak ada apa aktor ya, lain gitu kan, dan kita mungkin buat film indie gitu kan. Tapi kalau kita untuk mencari income kita kembali lagi ke wedding. Jadi disinilah kita makanya bergerak di wedding. Jadi industri wedding ini gimana cara industri wedding ini kita bikin sekreatif mungkin. Jadi gini, kita boleh punya banyak referensi kita pasti ada, nggak bisa kita bohongin, kita pasti ada referensi. Tapi gimana kita mengolah referensi yang kita dapat itu menjadi karakter kita, ini yang kita olah. Semua orang kan kayak gitu. Jadi nggak ada trik khusus di dalam dunia videografi bagi aku. Jadi kalau misalkan videografi atau fotografi salah atau orang itu bantahan bagi aku. Nggak ada fotografi itu salah atau benar. Yang ada itu enak dengan tidak enak. Suka atau nggak suka ya benar. Karena video sebagus apapun video yang kita buat, pasti ada orang yang nggak suka. Pasti ada yang nggak suka. Pasti ada komen negatif. Iya, pasti ada komen negatif. Nah, jadi gimana mungkin kita harus berkarya terus. Karya aja terus, nggak usah dengerin apa kata orang. Biarin orang berbicara sampai orang tuh bosan dewe. Biarkan. Sampai dia capek dewe. Biarkan. Jadi kita terus aja berkarya. Karya terus. Oh, karya jelek. Ya sebatas ini kemampuan aku hari ini, bukan kemampuan aku yang bukan kita ngomong itu bukan gini. Kemampuan aku hari ini segini. Bukan kemampuan aku sudah seginilah. Bukan, kita jangan pernah ngomong kayak gitu. Kita jangan pernah ngomong kemampuan aku cuma seginilah. Jangan berserah gitu lah ya. Tapi kita kemampuan aku hari ini segini. Kan pasti ada hari esok yang bisa untuk diperbaiki gitu kan. Tapi hari ini yang terbaik. Nah, tonjolkan betul, terus tampalkan terus. Intinya percaya diri dengan hasil yang kita buat. Dulu aku kayak gitu. Hasil-hasil di bawah-bawah itu kan ada tuh yang masih kelas-kelas sama lah. Masih ada ya postingannya ya. Masih ada sampai sekarang pun juga. Kalau ada yang mau lihat kan bisa scroll gitu. Aku sih lebih berbagi ke anak-anak Jambi. Aku senang sih dengan adanya
acara seperti ini kan kita mungkin cara kita menyampaikan satu persatu ke individual orang-orangnya kan enggak mungkin. Mungkin ada beranggapan aku sombong atau apa, enggak. Nah, mungkin dengan cara seperti ini aku bisa menyampaikan. Satu sisi aku yang perlu ditegaskan anak Jambi ini kan, hargailah karya-karya kawan kita. Kenapa kita harus menghargai orang yang tidak kenal? Ya kan? Orang-orang di luar yang tidak kenal sama kita sama sekali, mungkin kita pun DM tidak dibalasnya, tapi kita menghargai karya dia. Tapi ngapa giliran kita sendiri, kawan-kawan kita, Teman-teman ya seenggaknya teman setongkrongan lah ya. satu tongkrongan ini, Satu tongkrongan. kenapa kita nggak saling menghargai dia? Kalau salah kasih tahu, kalau salah kasih tahu, jangan salah dibiarin. Itu kesalahan. Kalau salah kasih tahu, oh, ini salah, ini kurang dapet, ini pemilihan lagunya kurang dapet, mungkin bisa diperbaikin, ini pengambilan angle-nya kurang bagus. Bukan salah, tapi kurang bagus, kurang enak gitu kan. Coba diperbaikin gitu kan. Mencari spot-spot yang enak untuk diambil video, itu di mana gitu kan. Jangan memang tidak ada salah benar, tapi ini ingat, ada enak, ada enak. Tapi kalau kita pengambilannya di tempat yang tidak sesuai dengan apa yang harus diambil, jadinya tidak enak. Mau gitu, masa kita dibilang videografer tidak enak? Setidaknya dari 100% itu 30% atau 40% menyukai karya kita, itu sudah sesuatu yang Sudah bagus lah ya, sudah maksudnya sesuatu udah untuk bisa. mendongkrak kita kemampuan kita. Jangan harus berharap 90%, enggak usah. Enggak usah terlalu kita berharap 90%, karena kita berharapnya 30% aja dari karya aku ini ada yang menyukai, berarti aku terus berkarya, itu lanjut berkarya. Tidak ada pun yang menyukai, terus kau berlanjut berkarya. Terus Iya. buatlah gitu Iya, kan. buat di situ. Jangan nyerah di situ. Gitu. Aku dulu sekarang masih enak ya, masih enak. Sekarang zaman sekarang ini berjalannya waktu semakin enak. Semakin ya betul. Semakin enak. Semakin- Referensi banyak, semakin banyak referensi. Yang kedua, mencari selera banyak, mencari kayak preset, plugin apa itu semua banyak, lebih banyak sekarang. Kalau dulu enggak. Aku untuk belajar grading aja, yang sampai sekarang belum juga sempurna. Itu belajarnya itu lama, hampir setahun lebih untuk belajar grading. Grading aja ya untuk gitu ya, grading belum aja. yang lain Belum, nih. untuk Grading belajar aja. Oke. Jadi cara aku dulu belajar grading, karena layar monitor cuma satu, aku print foto ini, dicetak foto supaya jangan lari warnanya. Aku taruh di depan komputer aku, dan aku ngulik-ngulik terus harus sama warnanya dengan ini. Biar sama ya Biar benar. sama seperti itu. Dan itu trik aku, gitu cara aku mencari seperti itu. Banyak juga sih untuk bermain sinema ini, kayak mana sih, kok tetap tidak enak, nggak ada kepuasan dalam diri itu, belum ada kepuasan, kok tidak enak ya, kok belum enak ya, kok belum enak. Dan kawan-kawan sudah melihat cara aku ngedit, itu bang apa videonya diulang-ulang terus, padahal videonya tuh durasinya baru 30 detik, tapi aku ulang-ulang terus, sampai 20 kali aku ulang-ulang. Bosen aku, ya sampai kayak gitu memang, sampai aku bosen melihatnya. Terus tuh apa kekurangannya supaya aku udah bikin bosen? Kulang lagi, aku tambah lagi gitu kan. Nah nanti kulang lagi. Nah begitulah cara aku pengerjaan aku di teknis di dapur gitu ya. Cara Nanti bekerja seperti itu. detail ya, detail penting banget ya. Kadang di situ pun kita sudah sedetail itu, pas sudah jadi, wah ini kurang Iya, di sini betul. gitu kan. Nah, tapi barang sudah terupload, ya sudah, apa yang terjadi lah. Tapi sebenarnya lebih bagus kita ngerasa kurang kayak gitu ya. Maksudnya ketimbang kita berpuas diri. Misalkan ini udah ngerjain satu nih. Wah, ini bagus karya aku nih. Wah, ini pasti banyak like-nya. Wah, itu kan maksudnya sudah terlalu ini kan, terlalu Kalau satu sisi, contoh lagi kayak ngupload, kita mau ngupload karya. Kamu mau ngupload karya, mau denger omongan orang, pujian, atau cuma mau nunjukkan karya. Kalau tujuan kamu untuk mencari like, rasaku kamu bukan videografer sejati lah. Iya, betul. Karena kalau tujuan aku bukan mencari like, aku itu menampilkan karya. Ini loh karyaku, ini karyaku. Kalau masalah suka dan suka, Ya, itu terserah orang-orang menilai ya. iya, mau dibandingkan dengan Bang Dayat videonya masih kalah dengan ini, ya terserah. Itu kan hak kamu. Aku kan ini loh karyaku, ini aku sajikan, ini loh yang aku beri, seperti ini loh gitu kan. Nah, terus tuh seperti itu. Terus tuh tips untuk kawan-kawan videografer wedding yang apa gitu kan. Jadi kalau aku pribadi
Aku pribadi, aku lebih ngangkat ke cerita orang. Jadi kita buatlah video itu lebih ke cerita si klien. Jangan kita memaksakan untuk jadi diri kita. Bukan idealisme kita ya Bukan. sebenarnya. Idealis boleh, idealis itu kita tetap idealis. Kita punya idealisme juga gitu kan. Idealis kita ini seperti apa dulu gitu Iya, kan. betul. Idealis kita ini seperti apa? Emang foto idealis kita seperti apa? Karya kita idealis kita itu seperti apa gitu. Nah, karya idealis kita ini idealis bodoh-bodohan atau memang karya idealis yang bernilai. Itu tadi. Kita jangan idealis orang dia idealis. Oh, idealisnya seperti apa gitu. Nah, kalau aku dulu di musik, orang ini idealisnya seperti ini ya, aku pahamin. Dia pecinta rock. Dia enggak mau bermain dangdut. Dia enggak mau bermain pop. Iya, Itu idealis. Itu namanya idealis. Iya. Nah, itu namanya idealisme. Jadi dia mau cuman main rock. Itu aja terus. Nah, gitu itu ya. aja. Nah, idealis kita di fotografi ini seperti apa? Kan ada karakter, ada pemilihan. Oh, dianya idealis, oh dia mainnya gelap. Dia idealis di gelap. Oh, dia idealis, foto dia seki-seki semua. Oh, dia idealis. Seperti itu dia main. Oh, dia main todos flashnya todong seperti orang ular kobra kata orang gitu kan. Padahal kata di aturan dunia fotografi, flash todong Nggak baik ya. salah. Salah, betul. Loh, berarti Anthony Ismail salah dong. Siapa yang berani nyalahin Anthony Ismail? Ya kan? Laku karya dia dengan flash todong. Flash todong langsung ke muka gitu. Main keras-keras, Main cahaya. keras sih. Orang cahaya keras salah. Bagi aku enggak ada kesalahan di situ, gimana kita mengemasnya jadi menarik. Iya, betul. Foto dia flash todong tapi menarik. Ya kan? Dulu kan ada aturan-aturan harus Instagram, harus sekian. Oh, aku iya. nggak ikut aturan gitu. Iya. Aku yang penting hasil gambar tuh. Semua Iya, bisa iya. diolah. Semua bisa diolah gitu kan dengan kecanggihan teknologi, apa semua bisa diolah. Apalagi dengan alat yang sekarang. Iyalah, lebih menunjang lagi ya. Ya, moto auto pun sudah jadi, sudah Iya, enak. Apalagi yang mau dipercantik gitu, apalagi kita mau itu. Cuma kan kita bicaranya lebih ke profesionalisme. Kita pakai atur-aturan gitu kan. Itu sebenarnya gitu. Nah, terus tuh kayak kita misalkan mendirect klien gitu kan, mendirect klien gitu kan, dan aku pun masih belajar sampai sekarang cara mendirect klien supaya mereka itu tetap jadi mereka. Jangan menjadi diri kita. Maksudnya jangan terlalu ngikutin yang kita mau lah sebenarnya ya. Jadi kepuasan aku itu kalau ngupload satu video, hasil uploadannya itu directannya senatural mungkin dan itu keluar langsung dari kliennya, gaya kliennya, itu kepuasan aku di situ. Aku berhasil di situ. Iya. Berhasil. Oh, berarti lebih ke benar lebih ke keberhasilan kliennya kita ya. kan di situ kita lihat. Keberhasilan kita tuh di situ. Oh, aku berhasil mendirect klien tanpa harus diarah-arahin, tanpa harus apa. Aku cuman gini loh. Cuman ngasih tahu sedikit ya mereka natural sesuai dengan mereka sendirilah gitu kan geraknya lah. Contoh gini, misalkan ada trik, kadang kan kita fotografer sama videografer ke wedding ini kan terkendala oleh waktu sama kliennya yang tidak siap. Kliennya yang tidak siap untuk mengambil sinema. Sinema itu seperti apa sih? Oh, video durasinya 3 menit sampai 5 menit pendek, berarti sinema itu videonya cuma pendek. Dia tidak ngerti. Sepertinya gini. Kita ngambil video durasi pendek itu kan tambah sulit daripada kita semakin sulit daripada kita membuat video panjang. Semakin video dokumentasi liputan semakin gitu sulit. ya. Contoh gini. Klien yang kita mau buat dianya, kalau dia minta sinematik bang gitu, itu kan kami mau ngambil sinematik. Kita jangan asal kalau aku enggak kayak gitu. Boleh tanya dengan kawan-kawan, aku mau ketemu dengan klien. Karena aku mau edukasi di situ. Edukasi, nanti diedukasi dulu kliennya seperti ini mbak. Sinematik itu seperti ini loh mbak. Dan pengambilannya kita seperti ini loh mbak. Dan kita butuh dukungan dari mbak. Karena kadang kan kita kayak gini, kesulitan kita kan kadang di lapangan waktu. Terus tuh kita pas mau direct, dia ogah-ogahan. Itu kan kesulitan kita juga kan. Mungkin karena masalah di hari dia mungkin atau Iya, apa gitu kan. intinya gitu. Dia harus kita paksa profesional untuk mendapatkan hasil yang bagus. Karena gini, kita bilang, Mbak, video Mbak ini bakal ditonton sekian tahun ke depan loh, dan Mbak sudah bayar kita mahal. Kalau Mbak sudah bayar kita mahal, ngeluarin budget kita segitu, terus tuh Mbak tidak mendukung apa yang kita mau dan Mbak harapkan,
ini nggak berhasil, kita nggak bakal menyampai satu tujuan yang sama, bilang gitu kan, pasti beda. Di situ kita harus edukasi dengan klien, ngapa seperti ini, ngapa seperti ini, ngapa seperti ini, ngapa seperti ini, bilang gitu kan. Nah, jadi di situ perbedaan aku, kalau akunya di situ gitu kan. Terus tuh kayak kita misalkan direct, contoh aja satu sisi, kalau kita mau mendapatkan natural direct itu tuh kan, dan itu aku masih belajar sampai sekarang juga, aku masih belajar dan aku belum berhasil di situ. Contoh gini, misalkan kita nyuruh klien si cowok berdoa, pasti kita suruh ngadap ke kaca, yuk kaca pura-pura doa. Padahal nggak ada kata-kata yang bisa kita beri ke dia yang dia berdoanya senatural mungkin. Contoh gini, misalkan Mas, sebelum wedding kita berdoa dulu yuk, berdoa dulu semoga acaranya dilancarkan. Contoh itu kan, contoh boleh bang, tapi berdoanya aku maunya berharap di pinggir kaca, karena di situ ada cahaya masuk dan harapan cahaya itu bagus, di situ kita dapat. Kita nanti kita direct dan Mas berdoalah senatural mungkin. Oke, berdoa dia ke situ dan kita ngambil jedar situ juga kan. Nah, disitulah directan yang senatural mungkin, yang lebih natural ya, iya, ketimbang jadi, kayak nyuruhnya salah Mas, sini dong, iya. Pura-pura doa. Pura-pura doa. Nah, di situ kan itu yang banyak sering dilakukan oleh kawan-kawan kita, dan aku pun juga sering melakukan kayak gitu karena Iya. apa, posisinya waktu. Betul, karena kita dikejar waktu iya. gitu kan. Jadi posisinya kita sulit untuk mendapatkan hal-hal seperti itu gitu. Nah, dan aku pun untuk wedding di daerah, nah wedding di daerah ini kan pemahamannya beda dengan orang wedding di kota-kota besar. Kota-kota besar. Karena di kota-kota besar dia yang pertama pengaruh lingkungan, pengaruh ya mungkin vendor-vendor fotografinya di sana sudah profesional, tidak seperti kita di daerah. Kliennya pun lebih maju, lebih aware kalau juga. Lebih aware, betul. Kalau kita kan enggak, kebanyakan klien kita cuma ikut-ikutan follower, ngikut. Ya lihat artis. Jadi Karena kan kiblatnya kan ke sana kan. Bagaimana ini seperti harus mendukung di sini. Nah, kliennya mendukung, kadang keluarga enggak mendukung. Iya, betul. Jadi susah, kita ada bentrok di dalam situ. Nah, jadi gimana kita harus bisa sesigap mungkin, sejelih mungkin untuk menangkap momen itu aja, posisinya kayak gitu.